Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah amma ba'du. Ya, siap izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 3 HTNC Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten. Izin mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi ilmu sosial dasar dengan tajuk individu, keluarga, dan masyarakat yang dianggotai oleh saya sendiri, Pak Fatoni, dan Saudara Ihsanul Amal, juga Saudara Miftahullah. Nah, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, ya, dengan tajuk materi individu. Sebelumnya kita masuk ke layar prakata dulu. Nah, ya, di prakata sendiri ditajukan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari ketergantungan akan kehadiran sesama manusia lainnya. Itu dikarenakan manusia membutuhkan sesamanya untuk keberlangsungan hidup. Karena manusia sendiri adalah makhluk sosial, maka tajuk dari sosial itu sendiri adalah tidak bisa hidup sebatang kara atau sendirian, ya, tapi membutuhkan manusia lain juga untuk melanjutkan hidupnya. Nah, dalam aspek kehidupan sosial sendiri, peran antara individu, keluarga, juga masyarakat itu erat sekali kaitannya. Karena individu sendiri itu adalah bagian terkecil dari suatu masyarakat. Nah, keluarga ini sendiri adalah bentuk dari perkumpulan suatu individu, dan sekumpulan individu adalah bentuk dari masyarakat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi individu. Nah, ya mari kita lihat. Nah, individu sendiri secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang disebut individuum, yang memiliki arti yang tidak terbagi. Nah, jadi individu sendiri ini adalah satu kesatuan hal yang menurut terminologinya itu adalah kata individu ini biasa digunakan untuk menyatakan suatu hal yang paling kecil dan juga terbatas. Nah, jadi individu sendiri ini menyatakan satu hal di mana kumpulan satuan yang paling kecil yang terbatas dan tidak bisa dibagi. Nah, berikut adalah pengertian individu menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Dr. Allison. Kata individu sendiri itu diartikan sebagai orang-orang dalam artian suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, kesatuan yang terbatas. Namun terkait konteks ini, bukan berarti manusia dalam satu kesatuan, melainkan manusia dalam lingkup yang dihitung perseorangan. Jadi individu sendiri itu bukanlah manusia dalam satuan sekumpulan semua himpunan, melainkan perseorangan pribadinya satu-satu masing-masing. Nah, namun Martin Luther mengartikan individu sebagai satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Spesifiknya beliau menambahkan bahwa individu dalam konsep sosiologisnya ialah manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu merupakan ciptaan Tuhan yang di dalamnya sendiri selalu dilengkapi dengan kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Nah, raga sendiri meliputi adalah wujud fisik manusia yang membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Hakikatnya manusia itu memiliki wujud yang sama. Namun ada ciri khas tersendiri seperti wajah atau misalkan tinggi badan, bentuk tubuh yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, sementara itu ada rasa. Rasa itu adalah media untuk mempelajari segala yang ada di dalam mengolah data yang ada di alam semesta ini. Atau mungkin bisa disebut perasaan untuk menilai sesuatu. Nah, sementara rasio adalah pola pikir, alat yang digunakan untuk mengolah data dalam mempelajari hal-hal baru bagi kehidupan individu. Nah, dan rukun sendiri adalah suatu bentuk sosialisasi antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga muncullah bentuk kerukunan di mana di dalam suatu kondisi yang disebut masyarakat. Nah, dalam individu sendiri terdapat 3 aspek yang melekat terkait persepsi. Yang pertama adalah organik jasmania, yaitu badan tadi, ya, kelengkapan badan di mana pada hakikatnya jasmani itu sama, namun setiap individu memiliki ciri khas masing.
Nah, yang kedua adalah psikis rohaniah, itu menyangkut kepada kesehatan, menyangkut kepada psikis kejiwaan setiap individu. Nah, yang ketiga adalah aspek sosial, yaitu aspek bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, individu sendiri dalam tingkah laku berdasarkan pola pribadinya ada 3 kemungkinan juga. Di antaranya kemungkinan yang pertama itu menyimpang dari norma kolektif dan kehilangan individualisnya. Yang kedua adalah takluk terhadap kolektif, dan yang ketiga adalah mempengaruhi masyarakat. Dikutip dari pernyataan Hartono. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi individu. Yang pertama adalah faktor bawaan lahir atau aliran nativisme, yang mengatakan bahwasanya faktor bawaan lahir itu atau keturunan itu sangat dominan mempengaruhi lebih daripada faktor lingkungan, di mana faktor bawaan lahir itu mempengaruhi seseorang dalam pertumbuhannya. Seperti misalkan seseorang yang lahir dari seorang seniman, maka besar kemungkinan dia akan menjadi seniman pula. Namun dalam faktor ini, teori ini masih banyak perdebatan bahwasanya apakah faktor lahir itu lebih dominan daripada faktor lingkungan, karena terbentuknya pribadi seseorang itu masih diperdebatkan apa itu murni dari bawaan lahir atau mungkin karena fasilitas yang diarahkan oleh orang tuanya sehingga menjadikan suatu pribadi tertentu. Yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana di sini menyatakan bahwasanya faktor lingkungan itu lebih mempengaruhi ketimbang faktor bawaan lahir. Karena semisal orang yang baik, jikalau berada dalam lingkungan yang buruk, maka lambat laun dia akan terbawa buruk. Nah, yang ketiga adalah faktor keturunan dan lingkungan, di mana menyatakan bahwasanya faktor bawaan lahir juga lingkungan itu berperan aktif dua-duanya dalam menjadikan satu individu tumbuh kembangnya. Ya, demikian materi tentang individu. Saya lanjutkan, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya tentang keluarga. Kepada Saudara Miftahullah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, dilanjut dengan materi tentang keluarga. Oke, keluarga di sini merupakan unit satuan masyarakat yang terkecil, sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Dikutip dari Abu Ahmadi 1991-87. Keluarga dapat pula diartikan sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia. Sebagai makhluk sosial ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu turunan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang hakiki, esensial, enak dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu dengan memuliakan masing-masing anggotanya. Dalam sosiologi Islam, keluarga merupakan sebuah kelompok kecil, kelompok sosial manusia. Masing-masing anggota kelompok mempunyai pertalian darah atau pertalian pernikahan. Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenai arti dari sendiri. Kemudian belajar melalui pengenalan itu, apa yang dilihatnya pada akhirnya akan memberinya suatu pengalaman individual. Dan disinilah ia mengenal individu. Individu ini pada tahap selanjutnya mulai merasakan adanya individu-individu lainnya yang berhubungan secara fungsional. Individu-individu tersebut adalah keluarganya yang memelihara cara pandang dan cara menghadapi masalah-masalahnya. Membinanya dengan cara keterampilan menelusuri dan meramalkan hari esoknya, mempersiapkan pendidikan, keterampilan dan budi pekertinya. Akhirnya keluarga menjadi semacam model untuk mengidentifikasi sebagai keluarga broken home, moderate home, keluarga sukses. Keluarga sebagai kelompok pertama yang dikenal individu sangat berpengaruh
secara langsung terhadap perkembangan individu sebelum maupun sesudah terjun langsung secara individu di masyarakat. Keluarga merupakan gejala universal yang terdapat di mana-mana di dunia ini. Sebagai gejala yang universal, keluarga mempunyai 4 karakteristik yang memberi kejelasan yang tentang konsep keluarga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan ataupun ikatan darah. Yang kedua, para anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk suatu rumah tangga. Kadang-kadang suatu rumah tangga hanya ada suami dan istri tanpa adanya anak-anak, ataupun hanya ada 1 atau 2 anak saja. Keluarga merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan saling menghormati dan memainkan peran suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Yang keempat, keluarga itu mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Dalam sosiologi, keluarga biasanya dikenal pembeda antara keluarga bersistem konsanguinal dan keluarga bersistem konjugal. Keluarga pada sistem konsanguinal menekankan pada pentingnya ikatan darah, seperti halnya hubungan seorang dengan orang tuanya. Adapun sistem keluarga konjugal menekankan pentingnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Pembeda tipe keluarga dikenal antara keluarga orientasi, family of orientation, dan keluarga prokreasi atau family of procreation. Keluarga orientasi ialah keluarga yang di dalamnya seseorang yang dilahirkan. Sedangkan keluarga proaksi ialah keluarga yang dibentuk seseorang dengan jalan menikah dan mempunyai keturunan. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga ya, yaitu materi tentang masyarakat yang akan disampaikan oleh Saudara Ihsanul Amal. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, akan menjelaskan tentang masyarakat, yang dimana masyarakat itu sudah jelas bahwasanya sekelompok manusia yang terdiri 2 orang atau lebih. Nah, di dalamnya juga ada sering yang berinteraksi satu sama lainnya, baik antara individu maupun yang lainnya, baik kelompok dengan kelompok lainnya, guna mewujudkan masyarakat yang baik. Gitu. Selain itu juga untuk mengarahkan kita masyarakat yang lebih kompeten, yang efektif dalam sesuai norma-norma yang sudah ditetapkan. Nah, sedikit saya mengutip dari kata masyarakat sendiri berakar dari bahasa Arab, dalam bahasa Arab yaitu musyarak. Menurut Dr. Andes JBAF Mayor, bahwasanya masyarakat itu adalah sebuah wadah segenap antara hubungan sosial yang terdiri banyak sekali dari kolektif serta kelompok dan tiap-tiap kelompok yang lainnya. Jadi, masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang mempunyai aturan kehidupan sendiri. Baik aturan dari masyarakat itu pribadi maupun aturan dari pemerintah gitu. Maka dapat digolongkan menjadi 2, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat yang maju. Nah, kita jelaskan untuk masyarakat yang sederhana. Di sini kita melihat bahwasanya masyarakat yang sederhana itu adalah pola hidupnya yang cukup sederhana. Tidak semuanya yang hidupnya bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Jadi semua hidupnya itu secara alamiah. Seperti halnya rumah
terbuat dari bilik. Kemudian masih kalau dalam memasak itu masih menggunakan tungku dalam bahasa kita. Ya, seperti itulah kondisi masyarakat yang cukup sederhana. Bahkan dalam organisasi pun masih cukup belum terlalu kondusif. Sehingga masyarakat sederhana tidak memungkinkan menjadi masyarakat maju. Nah, selain buat contoh itu, ada juga dicontoh di Banten, yaitu di Baduy. Beliau di situ adalah masyarakatnya yang sederhana, yang sangat alami, bahkan nggak terlalu terpelosok gitu ya. Pokoknya masih menganut agama nenek moyang gitu, sehingga masih alami semuanya. Yang kedua adalah masyarakat maju. Nah, jadi masyarakat maju itu adalah suatu pola kehidupan yang cukup lebih dari masyarakat sederhana. Gitu. Jadi masyarakat yang maju itu kehidupannya sudah tercukupi baik dari sandang, pangan maupun papan. Gitu. Seperti halnya contoh dari rumah itu sudah menggunakan batu bata, bahkan ada yang sampai di cat dan sebagainya sudah sampai bagus, ada yang tingkat gedong gitu. Dari kendaraan pun masyarakat sudah mempunyai gitu ya, baik dari kendaraan motor, mobil dan lain sebagainya. Dan bahkan untuk pangan pun seperti halnya kita memasak sudah menggunakan gas gitu ataupun kompor gas gitu. Nah, itu sudah jauh lebih dari masyarakat maju. Sehingga pembentukan organisasi di masyarakat yang maju itu memiliki tujuan yang sama gitu. Jadi masyarakat maju itu yang mempunyai organisasi yang sangat kuat, yang terstruktur dari atas sampai bawah pun sudah terlaksana gitu. Bahkan hingga ingin menjadi masyarakat yang baik sehingga sesuai dengan norma-norma apa yang sudah diterangkan oleh Indonesia sendiri gitu, ataupun masyarakat tersendiri. Nah, sehingga dalam masyarakat maju juga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang non-industri dan masyarakat yang industri. Tujuan dari masyarakat non-industri ini yaitu masyarakat yang kemampuannya dan profesinya lebih memberikan jasa-jasa dalam solusinya gitu. Sedangkan tujuan masyarakat yang mana? Sedangkan tujuan masyarakat yang seperti halnya yang non-industri itu adalah kehidupan sosial yang pasti yang mempunyai aktivitas sosial dalam hidupnya. Aktivitas sosial itu seperti halnya individu sampai antar kelompok, bahkan manusia pun sering berinteraksi melalui saat ini, yaitu virtual, online, maupun dengan teknologi secanggih apapun gitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada dua pemateri sebelumnya ya, yaitu Saudara Miftahullah dan Saudara Ihsanul Amal yang sudah mempresentasikan materi yang bertajuk individu, keluarga, juga masyarakat ya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 dengan materi ilmu sosial dasar, tajuknya individu, keluarga, dan masyarakat. Saya selaku moderator, A. Fatoni dengan NIM 211200082, mewakili rekan-rekan yang lain, izin pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diulang atau enggak nih?